Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita kembali melanjutkan kajian pengantar ilmu tasawuf al-Islami, iaitu Madkhal ila Tasawuf al-Islami oleh Sayyidina Maulana Nuruddin Dr. Al-Jumah sallallahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina Maulana Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita semua dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang nafsu tingkatan yang ketiga. Setelah kita melewati nafsu ammarah, lawamah, mulhamah. Sekarang kita memasuki nafsu tingkatan keempat, yaitu nafsu al-lawamah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. المرتبة الرابعة النفس المطمئنة فسيرها مع الله. Jadi nafsu mutmainnah ini merupakan tingkatan keempat dari nafsu. Jadi nafsul ammarah, nafsul lawamah, huwa sayruha ilallah. Ini dia berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbikal muntaha. Kemudian nafsu al-mulhama atau tingkatan ketiga, fasayruha ala Allah, yaitu berjalan tidak pernah pandangannya, akalnya atau hatinya terputus dari Allah Subhanahu wa taala, karena sangat jelas zahiran wa batinan dirinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa saja yang dilihat, yang dialami, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sair Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ini nafsul mutmainnah, sayruha ma Allah. Jadi kalau yang pertama menuju kepada Allah, bisa saja berbuat maksiat atau melakukan apa saja, yang penting dia berjalan kepada Allah. Yang kedua asair Allah, pandangannya tidak pernah terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ini ma Allah, dia berjalan ma Allah Subhanahu wa taala. Semua gerak-geriknya, perbuatannya, perkataannya, itu ma'allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena nafsunya, bukan karena dirinya, bukan karena, tapi dia berjalan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa'alamuha alamul haqiqatul muhammadiyah. Jadi alamnya ini alam hakikat al-Muhammadiyah. Jadi sebelumnya alamuha, alam qalb, kemudian ruh, kemudian yang keempat ini al-hakikat al-Muhammadiyah. Jadi hakikat Muhammadiyah ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan alam ini, maka manusia tidak mampu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Oleh karena itu Allah menciptakan makhluk yang paling istimewa, makhluk yang paling dimuliakan, untuk menjadi perantara antara makhluk hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat Muhammadiyah itu yang merupakan
seperti yang disebutkan dalam hadis bahwasanya kuntu nabiyan wa adamu baina turab. Saya ini sudah nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Adam itu belum jadi apa-apa. Bainal mani wat turab. Itu hakikat Muhammadi. Jadi hakikat Muhammadiyah, orang kalau sudah sampai marhala ini, ayat dipahami di situ bukan lagi tingkatan ruh, tetapi ada yang lebih mendalam lagi, namanya hakikat Muhammadi. Jadi hakikat Muhammadi ini itulah yang Nabi Adam alaihissalam bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melanggar. Jadi ini tingkatan yang mendalam. Oleh karena itu yang sampai kepada marhala ini, karena marhala pertama marhalatul qalb, kemudian ruh yang ada pada diri manusia, setelah itu marhala hakikat Muhammadiyah. Yang sampai di sini dia akan tenang karena dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti akan kita jelaskan lebih mendalam tentang masalah hakikat Muhammadiyah, butuh penjelasan secara tersendiri. Silakan Imam. Wa mahalluha as-sir. Jadi mahalluha as-sir. Jadi kalau alamnya ini alam hakikat Muhammadiyah, yang sebelumnya alamnya alam arwah, alamul qalb, ini mahalluha tempatnya sir. Jadi ada hati, kemudian ada ruh, kemudian lebih dalam lagi ada namanya sir. Jadi sir ini di sinilah awal mula manusia akan mengalami yang namanya fana, atau seperti yang disebutkan dalam hadis, kuntu sama Allah yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi, dan seterusnya. Itu sir. Sir ini dikatakan ruhnya ruh. Jadi kalbu hati, ruhnya hati namanya ruh. Ruhnya ruh namanya sir. Jadi sir ini di mana seorang tidak bisa menebak kalau orang sudah sampai di makam ini. La ya'rifuha malakun mursal wala nabiyyin wala syaitan wala. Jadi syaitan tidak bisa mengetahui seseorang kalau sudah sampai di makam ini. Juga wali dan sebagainya kalau sudah sampai di makam sir. Kenapa? Karena dia sir ma Allah, dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja dalam kewalian orang bisa mengetahui orang lain. Tetapi kalau bersama dengan ruh, bersama dengan qalb. Tapi kalau orang sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa mengetahui. Karena kuntu sama allazi yasma'u bihi, dan tidak ada yang bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala secara zat. Wa mahalluha as-sir. Wa huwa al-latifatu ats-tsalitsatu min 'alamil amr. Jadi sir ini adalah latifatu salisah min 'alamil amr. Jadi al-qalb, ruh, kemudian sir. Ini latifah ini yang kelima semuanya dari alamul amr. Dari alamul amr. Wa hiya latifatun muda'atun fi jambi thadi al-aysar ma'ilatun minhu ila wasat as-sadri bi fasilat isbu'ain. Jadi sir ini itu tempatnya di sebelah kiri, di payudara, tetapi dia condong masuk ke dalam. Jadi kalau ammara dia akan keluar. Dia keluar dengan dua ibu jari. Kalau mulhamah dia bawa dua ibu jari. Tapi kalau ini mutmainnah sebelah kiri juga, tapi dia masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam dengan satu jari.
Itu dirasakan orang yang memiliki zauq. Jadi ketika dia berzikir, dia merasakan di dalam ada poin-poin atau tempat-tempat di mana kita berzikir terasa sejuk dan dingin. Itu orang biasa merasakan. Fadal. والنور الأبيض من عالم الخلق هو الذي يوافق لطيفة السر التي هي من عالم الأمر. Jadi nafsul mutmainnah ini nurnya adalah nur warna putih. Yang sebelumnya warna merah. Jadi setiap alamul amr itu punya nur. Itu. Jadi sir waruh wal qalb itu alamul amr. Kemudian nur ini dari alamul khalq itu berpasangan. Semuanya berpasangan. Jadi ada tanda orang kalau sudah sampai di marhala sir ini cahayanya warna putih. Namun cahaya nur ini dari alamul khalq, bukan dari alamul amr. Nanti dia akan berpasangan jadi alam muluk dengan alam malakut. Jadi alam muluk dengan alam malakut itu saling berpasangan, berdempetan. Setiap naik marhala itu ada alamul amr disertai dengan alamul khalq, menunjukkan bahwasanya itu ada alamul muluk juga ada alam malakut. Rubbama انكشف هذا النور أثناء السلوك لمن له كشف وأصل الماء من عالم الخلق. Jadi orang yang punya kasyf itu bisa menyaksikan, melihat nur tersebut. Jadi seorang salik kadang-kala sebulan 2 bulan mengamalkan wirid itu ada kasyf. Jadi ada orang dari awal dia punya kasyf. Itu dia menyaksikan semua marhala atau alamul amr, alamul khalq, alam mulk, alam malakut, dia punya kasyf. Itu dia bisa merasakan bagi yang punya kasyf. Namun tidak semua orang punya kasyf. Itu. Jadi kasyf ini tidak usah dicari. Bilang kenapa saya tidak pernah melihat cahaya atau tidak pernah melihat nur atau tidak perlu dicari. Itu Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Karena ini akan menjadi fitnah. Jadi tidak ada kasyf bukan berarti yang kasyf lebih baik, bukan. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah kepada orang ini sehingga dia tidak kasih kasyf. Karena kenapa? Kalau dikasih kasyf, dia akan sibuk dengan kasyfnya tadi itu. Sehingga menyebabkan perjalanannya kepada Allah tertunda. Bahkan bisa saja tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kibarul aulia itu kalau dikasih karamah itu dia lupakan, dia tidak mau ingat kalau ada karamah karena menjadi penghalang baginya. Oleh karena itu kadang mereka dia melupakan. Bagaimana caranya karamah dilupakan? Dia punya ada karamahnya dia lupakan. Dia tidak mau ingat. Kenapa? Itu membuat dia dengan Allah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala bisa terputus atau bisa menjadi kendala. Jadi pada dasarnya karamah ini bukan sesuatu yang tidak baik. Jadi karamah ini rezeki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan sesuatu yang tidak baik. Cuman kalau kita bergantung kepada karamah tersebut dan condong kepada karamah tersebut, itu yang tidak baik. Fadhal. Wa aslul ma'i min 'alamil khalq huwa aslu latifatis sirri min 'alamil amr. Jadi sir merupakan alamul amr. Ma dari alam khalq. Alamul khalq jadi itu tingkatannya. Jadi tingkatan sir ini itu setingkat dengan air yang dari alamul khalq, sama dengan cahaya warna putih.
itu dari alamul khalq. Itu kemudian sir ini dari alamul amr. Jadi setiap alamul amr itu alamul khalq yang sama derajatnya. Itu. وأصل السير الشؤونات الذاتية. وأصل السير الشؤونات الذاتية. ففناؤه في تجلي الشؤون الذاتي. Jadi marhala keempat ini nafsul mutmainnah, as-sair ilallah subhanahu wa ta'ala, as-sair alallahi wa as-sair ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Tetapi tingkatan ini beda dengan tingkatan ya nafsu mulhamah yang ketiga. Yang ketiga ini fananya itu fana'u sifat. Jadi yang marhala ketiga ini fana adalah fana'u sifat. Itu makanya dikatakan zuyul. Dia seperti sakran pada saat itu ketika dia fana itu akal tidak berfungsi. Ketika dia fana akal tidak berfungsi. Tapi ini katakan zuyul. Zuyul seperti orang kalau mabuk, minum minuman keras, mabuk, dia kehilangan akal, dia tidak merasa dirinya dan sebagainya. Tapi itu dari segi sifat, bukan dari segi zat. Itu. Jadi dia merasakan dirinya seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Dia duduk bersikir, itu antara tidur dengan tidak tidur. Dia fana dengan sifat-sifatnya. Itu nafsu mulhamah. Tetapi dia masih merasakan dirinya. Saya duduk di sini dan sebagainya, dia masih sadar. Tetapi marhala keempat ini bukan lagi fana min hisus sifat, tapi fana'u zat. Zatnya yang fana, yaitu dia melupakan dirinya. Itu. Kalau yang sebelumnya, marhala ketiga nafsu mulhamah, dia masih merasakan dirinya. Ketika dia berjalan, karena sibuk berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala, itu ketemu orang, itu dia tidak kasih salam, tapi dia masih merasakan dirinya. Dia berjalan, dia ada dan sebagainya. Tetapi marhala keempat ini fana'u zat. Jadi zatnya dirinya dia lupa, dia tidak ingat dirinya. Itu. Ini mungkin perlu pernah dialami oleh semua orang. Ketika seseorang duduk berzikir, Anda duduk berzikir, baca wirid dan sebagainya, tiba-tiba Anda merasa berada di suatu alam, Anda tidak ingat diri Anda. Anda tidak merasa kalau diri Anda ada. Itu. Setelah itu kembali lagi. Ini fana yang nafsul mutmainnah. Jadi fana'u zat. Kalau sebelumnya fana sifat. Jadi ini fana'u zat. Zatnya yang fana, dia lupa zatnya. Di sini banyak orang yang keliru atau tergelincir bahwa fana'u zat artinya dirinya melebur ke diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Jadi ala khalqu khalq wal makhluk makhluk. Bagaimana mungkin kita ada tasawur, Anda bisa gambarkan seorang anak bisa melebur ke orang tuanya. Apalagi makhluk melebur ke Khalik. Itu tidak bisa digambarkan demikian. Tetapi yang dimaksud dengan fana'u zat, dia lupa dirinya. Ketika dia bersama Allah Subhanahu wa taala, dia lupa dirinya. Itu. Sehingga dia tidak mengingat dirinya, tidak mengingat apa-apa. Itu. Dia hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu kana Allah wa lam yakun syai'un. Wa huwa al-an ala ma alaikan. Itu yang dimaksud dengan fana yang tingkatan kedua ini, yaitu nafsu al-mutmainnah, fana'u zat. Jadi fana'u zat itu adalah istilah dalam dunia tasawuf. Maksudnya ketika fana ini dia lupa dirinya. Kalau fana yang nafsul mulhamah, dia masih rasa dirinya, tapi dia tidak mendengar apa-apa. Dia di alamul arwah, di alamul barzakh. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Itu perbedaannya. Jadi nafsu tingkatan ketiga fana'nya fana'u sifat. Fana'u sifat wal asma. Jadi dia berjalan di jalan, dia ada suara tapi dia tidak dengar. Tetapi dia masih
rasa dirinya karena dia masih berjalan, dia masih duduk dan sebagainya. Tetapi fana yang kedua ini tingkatan keempat dari nafsu, fana'uz zat. Dia bersikir, dia lupa dirinya. Jadi Allah, Allah, Allah dari mulut Allah terus masuk ke dalam hati. Nah, itu dari mulut ada suara Allah, 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 lama-lama tidak ada suara, itu sendiri masuk ke dalam hati sebelah kiri. Allah, 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 Allah ini berpindah ke sebelah kanan, masuk ke dalam ruh. Itu semakin dalam suara tersebut. Allah, Allah itu naik ke sir. Itu dia naik ke sir. Ketika dia naik ke sir, jadi ketika di dalam ruh, Allah, Allah, dia masih merasakan diri saya duduk di sini. Habis salat duduk sini. Tetapi dia tidak melihat secara hissi. Dia melihat secara ruh. Mungkin ada ribu-ribu di luar, tapi dia tidak mendengar apa-apa. Karena dia menyaksikan alam arwah. Dia mendengarkan mungkin malaikat berbicara. Dan sebagainya, dia mendengarkan di sana. Tetapi dia masih rasakan dirinya masih ada. Itu ketiga, fana yang pertama ini. Ketika dia Allah, Allah naik ke sir, itu fana yang kedua. Itu dirinya dia sudah lupa. Ketika dirinya dia lupa, kenapa? Jadi uskuruni azkurukum. Ingatlah saya, itu ketika dia zikrul lisan, wa zikrul qalb, wa zikrul ruh, uskuruni. Ketika masuk ke dalam ruh, lupa dirinya, azkurkum. Bukan lagi dia yang mengingat, tetapi Allah yang mengingat, ana azkurkum. Jadi uskuruni, sebutlah saya di alam zikrul lisan, zikrul qalbu, wa zikrul ruh. Anda masih Allah, Allah, Allah. Ketika masuk ke alam sir, uskuruni azkurkum. Jadi pada saat itu bukan lagi ini. Jadi maskur asbah zakiran, wa zakira asbah maskuran. Azkurkum, saya mengingat kamu. Bagaimana Allah mengingat kita? Kuntu sama Allah si asma'u bihi wa basarul si busiribu. Jadi semuanya fasilitasnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tidak merasakan dirinya. Kalau dia tidak rasakan dirinya. Itu. Ini namanya fana'uz zat. Yang pertama fana'uz sifat. Fana'uz zat ini nafsul mutmainnah. Jadi bukan fana'uz zat, maksudnya zatnya melebur ke zat Allah, itu tidak ada jalan. Orang tua saja tidak bisa melebur, anak tidak bisa melebur ke orang tuanya. Menjadi anak, menjadi satu dengan orang tua. Bagaimana mungkin makhluk melebur menjadi khalik, khalik menjadi makhluk, itu tidak ada. Karena itu tidak boleh melewati garis merah, laisa kamitslihi syai'un. Ketika Anda mengatakan zat saya melebur ke zat Allah, berarti kamitslihi syai'un. Kenapa? Pasti Anda melihat dan merasakan. Itu. La yudrikul absar wa yudrikul absar. Al-khaliq wal khaliq, makhluk huwa al-makhluk. Fadal. وعلامته وجدان السالك ذاته مستهلك في ذاته تعالى. Jadi alamat at-tajalli asy-syu'uni zat ini al-wujdan salik. Zatuhu mustahlak fi zatihi ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian makhluk ini ketika dia uskuruni azkurkum. Jadi rahasianya di uskuruni azkurkum. Jadi ketika marhala zikrul lisan, zikrul ruh, zikrul qalb, itu masih azkurkum. Itu ketika masuk ke alam sir, azkurkum. Uskuruni azkurkum. Saya mengingat kamu. Jadi yang bersikir menjadi yang mengingat menjadi diingat, yang diingat menjadi mengingat. Jadi kenapa zatnya ini orang yang berzikir, dia tidak ingat lagi dirinya, tetapi dia hanya menyaksikan Allah Subhanahu wa taala ketika berada di alam sir. Dengan apa dia bisa demikian? Bukan dari dirinya, bukan fasilitas dirinya dia pakai, tetapi untuk sama Allah si asma'u bihi wa basar Allah si busirbi.
wa rijli yamshi bi. Jadi semua fasilitas itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melihat Allah dengan Allah. Makanya dari awal dia mengatakan fasairuha ma'allah. Itu dari awal mengatakan fasairuha, dia berjalan ma'allah, bukan dengan dirinya sendiri. Laisa ma'a nafsihi, tapi dia berjalan ma'allah. Itu. Kenapa dia bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala? Karena dia bersama dengan Allah. Itu sairuha ma'allah Subhanahu wa taala. Bukan ma'a nafsihi. Karena dia sendiri, dia sudah lupa dirinya. Dia tidak ingat dirinya. Di sini seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi tersebut. ويقال لولاية السر ولاية موسى عليه السلام والسالك الواصل منها موسوي المشرب. Jadi yang sampai ke marhala keempat ini nafsul mutmainnah, yaitu dikatakan musawi. Nabi Musa alaihissalam masyrab, Musa masyrab. Kalau sebelumnya itu Isa atau Ibrahim masyrab. Nafsul ammarah mulhama itu Adam masyrab. Jadi dikatakan orang yang sampai marhala seperti ini itu hatinya sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Cuma Nabi Musa nabi orang seperti manusia biasa. Makanya dalam hadis ulama ummati ulama ummati ka nabi Bani Israel. Jadi ulama saya, umatku ini seperti nabi-nabi terdahulu. Hanya saja ini nabi, ini manusia biasa. Tetapi hatinya itu sampai dengan seperti marhalanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu tidak ragu itu tentang marhala nafsu, dia sudah mutmainnah. Jadi ini semua istilah. Jadi sampai bukan janji salah paham bahwasanya orang ini sudah seperti Nabi Musa, bukan. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi. Jadi orang yang tidak paham ilmu syariat, yang tidak punya guru, tidak punya mursyid, kita ini sudah sampai Nabi Musa ini. Kita sudah Nabi Musa, kenapa? Di sini dikatakan itu Musawi. Tidak maksudnya ini hatinya orang yang sampai marhala mutmainnah ini sama dengan tingkat yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu hatinya sudah mutmainnah. Hatinya sudah sampai ke marhala untuk maulasi asma'u bihi, seperti yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Bukan berarti dia nabi, bukan dia nabi. Oleh karena itu dalam hadis ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Kemudian wahaluha at-tuma'ninatu as-sadiqah. Itu wahalu at-tuma'ninah as-sadiqah. Jadi dia sudah mutmainnah. Mutmainnahnya ini bukan dibuat-buat, tetapi mutmainnah sadiqah, seperti yang dialami oleh Sayyidina Musa alaihissalam, sama juga seperti itu. Wawariduha ba'du asrar syariah. Jadi waridatnya ini ba'du asrar syariah. Jadi syariah, salat, haji, puasa dan sebagainya, itu syariat. Tetapi orang yang sampai marhala mutmainnah itu diperlihatkan atau dia mengetahui apa rahasia semua syariat ini. Jadi dia mengetahui rahasianya. Oleh karena itu dikatakan ahlul hakikat huwa syariah wa ziyadah. Jadi syariah ini ulama syariah, fuqaha, itu namanya ulama syariah. Dikatakan hamilul ilm, dia itu ulama pembawa ilmu. Tetapi ahlul hakikat huwa syariah wa ziyadah. Kenapa? Dia tahu rahasianya syariat. Fuqaha tidak tahu asrar syariah. Dia hanya mengetahui hukum-hukum saja secara zahir. Makanya katakan fuqaha hamilul ilm. Wal auliya ahlul haqiqah huwa
hamil ulmi wal asrar, yakni ahlu syariah wa ziyadah. Kenapa? Dia memahami syariat, tetapi kelebihannya dua hal. Yang pertama mengetahui rahasia asrar, hikmah, dan yang kedua lebih banyak mengamalkan. Itu karena falsafahnya wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Nah, itulah sebabnya marhala ini mereka mengamalkan syariat, Allah mengajarkan kepadanya hikmah dan asrar syariat itu sendiri. وصفاتها الجود والتوكل والحلم والعبادة والشكر والرضا بالقضاء والصبر على البلاء. Jadi ini banyak sifat-sifatnya. Ini as-sabru alal bala, ar-rida bil qada. Jadi semua yang terjadi, kenapa? Dia ma Allah. Itu semua yang terjadi dia melihat itu, dia rela. Dia berhasil, tidak berhasil, sama saja. Kenapa? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia saksikan seperti itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu. Jadi tidak ada yang tidak baik pas sebenarnya. Ada corona secara syariat, mungkin musibah apa dan sebagainya. Tapi ahlullah yang sampai marhala ini, hendak itu Allah yang mendatangkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin datang. Selama Allah mengizinkan, itulah yang terbaik. Berarti tidak pernah ada iktirat. Ada musibah secara zahir, ada masalah, itu dia rela semua. Ar-rida bil qada. Kemudian as-sabru ala bala. Ada bencana, ada musibah, dia bersabar. Kenapa? Itu dia paham bahwa semua ini dari Allah, Allah yang menginginkan, keputusan dari Allah, tentu ada yang diinginkan. Kita ini bersabar saja, ini menunggu dan sebagainya. Oleh karena itu, ahlullah syariat wa ziyadah wa asrar. Ada musibah, ahlu syariat, musibah. Kenapa? Penyakit dia sakit. Itu ahlu syariat. Tetapi ahlullah secara syariat masih musibah. Ada penyakit. Tapi di balik semua itu rahasia, ternyata Allah menginginkan sesuatu. Allah ingin Allah ini mengadakan pembersihan kotoran yang ada pada diri Anda. Itu sebabnya orang sakit, mau dibersihkan dulu. Setelah orang bersih, dikasih sakit 1-2 hari, kasih bersih. Ketika dia bersih, Allah akan mengangkat derajatnya. Coba dengan sakit ini, dia akan diangkat derajatnya. Mungkin dari marhal nafsul ammara, dia dikasih sakit. Atau nafsu mulhama, dia sakit. Setelah dia sakit, dalam hadis tidak ada satu penyakit kecuali di situ ini Allah membersihkan. Jadi dibersihkan semua virus-virus yang ada dalam dirinya. Setelah di-scan apa dan sebagainya, itu hilang semua penyakitnya. Setelah Allah mengangkat derajatnya. Berapa? Sakit 3 hari, hari keempat diangkat derajatnya. Coba bayangkan saja, kalau perpindahan dari nafsu lawama ke nafsul mulhama butuh 1 tahun, dia hanya 4 hari saja. Kasih sakit 3 hari, hari keempat bersih, diangkat, berpindah dari nafsu mulhama ke nafsu mutmainnah umpamanya, atau dari nafsu lawama ke nafsu mutmainnah. Itu. Orang syariat hakikat seperti itu. Kenapa dia tahu paham rahasia syariat? Tapi orang syariat tidak. Musibah. Nah, itu. Kenapa? Karena dia situ itu ada ilmu. Tetapi alul hakikat ilmu wa asrar wa hikmah wa amal. Kemudian ada syukur dan sebagainya. Jadi semua marhala ini syukur apa saja. Naik tingkat, tidak naik tingkat, berapa beasiswa, tidak dapat beasiswa, dia bersyukur. Kenapa? Tidak dapat beasiswa, alhamdulillah, karena masih belum dapat beasiswa. Cuma kalau tidak ada tempat tinggal di rumah dan sebagainya. Jadi semuanya dia syukuri. Kenapa? Ya dia paham bahwasanya tidak dapat beasiswa bukan berarti sesuatu yang tidak baik atau yang terburuk baginya.
Jadi dia mengetahui hikmah di balik semua itu. Allah memberitahukan rahasianya seperti ini, hikmahnya seperti ini. Sehingga semuanya disyukuri. Itu apa saja disyukuri. Fadal. وعلامة دخولك في هذا المقام أنك لا تفارق الأمر التكليفي شبرا ولا تلتزم. Jadi tandanya kalau Anda berada di pada makam ini adalah syariat. Jadi syariat ini sangat penting. Jadi begitu memasuki dunia tarekat, syariat tidak pernah tinggalkan. Justru semakin meningkat syariatnya semakin matang dan semakin mantap. Jadi begitu Anda memasuki tingkatan keempat nafsul mutmainnah, itu yang namanya taklif atau syariat tidak pernah ditinggalkan sedikit pun. Itu tandanya kalau dia nafsunya nafsul mutmainnah. Kenapa? Karena alamnya itu alam hakikatul Muhammadi. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan syariat sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu standar atau ukuran Anda bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diukur dari segi syariat. Seberapa Anda mengamalkan perintah Nabi, akhlak Nabi, sifat-sifat Nabi, semuanya syariat. Itu standar ukurannya. Itu yang menjadi tolak ukur. Ahlullah mengatakan seberapa Anda dapat dari Nabi, seberapa Anda dapat rezeki dari Allah sesuai dengan ukuran tingkatan kadar Anda mengikut kepada Nabi. Itu yang menjadi takarannya. Terus ولا تلتذ إلا بالتخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا تطمئن إلا باتباع أقواله. Jadi yang namanya lazah, ketenangan itu hanya terjadi ketika kita mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sifat-sifat maupun perkataan itu yang menjadi standar. Tidak mungkin Anda sampai di marhala ini kalau tidak mengamalkan perkataan, mengikuti sifat-sifat dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah. Oleh karena itu dari awal wa alam huwa al hakikatul muhammadi. Yani hakikatul muhammadi Anda mengamalkan sifat-sifat Nabi. Itu. Jadi orang ini wali ini berapa nilainya di sisi Allah, berapa karamanya, sampai berapa derajatnya. Itu diukur dari seberapa dia mengikuti Nabi, mencontohi Nabi, mengamalkan akhlak dan sifat-sifat Nabi. Itu yang jadi tolak ukurannya. Fadal. لأن هذا المقام مقام التمكين وفي هذا المقام يلتذ بالسالك أعين الناظرين وأسماع السامعين. Jadi ini makamut tamkin. Ya, ini makamut tamkin. Dia betul-betul mutamakin. Dia mutmainnah. Kenapa? Dia berada di hakikat Muhammadiyah. Dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana syaitan yang lain tidak bisa mengganggunya. Oleh karena itu dia harus berada di telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala qadamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sifat-sifat akhlak kenabian rahmat Nabi itu yang menjadi tolak ukurnya. Karena kapan dia jauh dari Nabi itu tidak bisa mutamakin. Kemudian marhala ini keistimewaannya orang yang melihat pasti senang. Orang yang mendengarkan perkataannya pasti paham. Andai kata dia bicara dari pagi sampai malam, orang tidak akan bosan. Kenapa? Dia menerjemahkan apa yang Allah berikan di dalam hatinya. Jadi ilmunya itu bukan dari buku lagi, bukan hasil bacaan dan sebagainya, tetapi ilmu fisudur, la fisutur. Jadi kenapa wattaqullaha wa yu'allikumullah. Ketika dia mengamalkan sifat-sifat Nabi, mengikuti Nabi, mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi man amila bima alima warasahullah ilma,
malam ya'lam. Itu yang terjadi. Sehingga ketika dia berbicara, dia hanya menerjemahkan hikmah yang ada dalam hati. Sehingga orang yang mendengarkan, orang yang melihat, itu tidak akan bosan-bosan. حتى أنه لو تكلم طول الدهر لا يمل كلامه وذلك لأن لسانه يترجم عما ألقاه الله تعالى في قلبه من حقائق الأشياء وأسرار الشريعة. Jadi apa yang disampaikan tadi ini asrarus syariah. Kalau kita kehidupan sehari-hari atau yang tertulis dalam buku itu hanya syariah saja yang tertulis dalam buku. Hukum-hukum dan sebagainya itu zahir atau syariat. Tetapi ketika orang ini berbicara, yang disampaikan adalah rahasia atau asrar apa yang ada dalam buku, asrarus syariah yang tidak tertulis di dalam buku. Oleh karena itu, orang yang mendengarkannya karena ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan paham dan tidak pernah bosan. Itu karena langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya bukannya melalui proses atau bukan ilmu khas, tetapi ilmu laduni. Tafadhal. فلا يتكلم كلمة إلا وهي مطابقة لما قال الله ورسوله من غير مطالعة في كتاب ولا سماع من أحد لأنه قد سمع بغير حاسة ما ألقاه الله في سره وخلع عليه الوقار والقبول. Jadi orang yang seperti ini berbicara, dia menerjemahkan apa yang tertulis di dalam hati. Jadi dia sudah tertulis di dalam hatinya, dia mengeluarkan, dia terjemahkan ke dalam dan menyampaikan kepada manusia. Kemudian jadi yang disampaikan ini tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran, tidak ada yang bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak ada ayat, tidak ada hadis, itu mungkin dia menyampaikan dalam bentuk ringkas. Oleh karena itu dia tidak menyebut hadis, tidak menyebut ayat. Ada orang seperti itu. Ketika dia bicara, tidak ada ayat, tidak ada hadis, tapi apa yang disampaikan semuanya benar. Kenapa? Itu dia ringkas, dia singkat dan sebagainya. Kenapa? Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada dalam artinya juga demikian, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bertentangan. Selama semuanya bersumber dari Allah, tidak ada yang bertentangan. Orang juga tidak pernah bosan-bosan membaca Al-Quran dan sebagainya, mendengarkan Al-Quran. Demikian pula apa yang disampaikan orang atau wali tersebut. Kemudian فيجب على السالك في هذا المقام الاجتماع مع الخلق في بعض الأوقات ليفيد عليهم مما أنعم الله به عليه ويترجم عما في قلبه من الحكم. Jadi kalau sudah sampai marhala ini, karena dia punya hikmah, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Jadi dalam hatinya banyak asrar, banyak rahasia di dalam hati, itu perlu dia sampaikan kepada orang. Jadi itu rezekinya banyak. Jadi banyak rezeki yang di dalam hatinya. Terus rezeki ini harus dia sampaikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Harus disampaikan. Karena tidak semua orang bisa menerima seperti itu. Oleh karena itu harus diadakan pertemuan dengan orang. Memberikan pelajaran sekali, 2 kali seminggu untuk ketemu, menyampaikan apa yang tertulis di dalam hati. Jadi orang seperti ini kalau melihat kesempatan ada orang, kesempatan ketemu. Tidak ada orang, dia ke itisal. Dia pergi bersama dengan Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke derajat yang lebih tinggi, karena marhala keempat ini marhala awalul kamal. Jadi kamal ini ada mutmainnah,
ada radia, mardia, kamilah. Jadi 4 tingkatan kamal ini. Jadi mutmainnah ini awal. Itu fase pertama dalam kesempurnaan. Oleh karena itu ketika tidak mengajar, ada waktu untuk berkhalwat, untuk dia pergi berkhalwat, bersikir, munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perkumpulan, ada acara, dia menyampaikan itu. Jadi orang seperti ini melihat kondisi. Jadi tidak pernah bosan, tidak pernah apa. Ada orang yang disampaikan, tidak ada orang dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. وليكن مع الله وقتا لأنه وهو في هذا المقام في أدنى درجات الكمال. Jadi dia awal darajatul kamal, yaitu nafsul mutmainnah. Jadi betul dia sudah mencapai tingkat kumal, kesempurnaan, tapi dia masih tangga 1, ada tangga 2, tangga 3, tangga 4 dan seterusnya. Karena makam itu begitu. Kita jika kita melihat kepada Siddiq Abu Bakar As-Siddiq, kepada Nabi, itu tidak ada akhirnya. Oleh karena itu dia harus punya waktu untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala supaya derajatnya naik. Jika ketemu manusia, dia akan menyampaikan risalah dan sebagainya. Kemudian fala yunasibuhu مخالفة الخلق في جميع الأوقات لئلا يحرم الترقي إلى المقامات الباقية أعني الخامسة والسادسة والسابعة. Jadi tetap dia mengkhususkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin malam setengah jam, rubuh saat setiap malam dan sebagainya. Atau ada waktu untuk berkhalwat dengan Allah, dia tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke derajat yang lebih tinggi. Tidak boleh cukup dengan apa yang ada di dalam hatinya sekarang. Itu karena masih ada ini radia, mardia dan kamilah. Masih ada 3 tingkatan di atasnya. Meskipun kamilah tetapi masih awal. فمتى رأى الفائدة في العزلة اعتزل أو في الاجتماع اجتمع. Terus وعلامة فائدة الاجتماع أن يستفيد الحاضرون منه مما وهبه الله من العلم أعني علم السرور لا علم السطور. Jadi kalau ada waktu untuk berkhalwat, ada waktu berkumpul. Karena dari satu sisi dia akan menyampaikan risalah, dari satu sisi lain dia masih butuh naik derajat atau menuju ke derajat yang lebih tinggi. Oleh karena itu ijtima ini ditandai dengan ini. Kalau para hadirin itu mengambil faedah dan tidak bosan dan banyak manfaat yang dipetik dari orang tersebut ketika menyampaikan sesuatu. Itu faedah ijtima'nya. Silakan. ذكرها واشتغل وأنت في هذا المقام بالاسم الرابع وهو يا حق. Mungkin ya hayyun. Iya. La ilaha illallah Allahu hayyun qayyum haqqun qahar. Itu. Hayy. Jadi yang keempat ini hayyun. Jadi zikir yang keempat ini setelah hu hayy. Jadi alamara la ilaha illallah allawama Allah mulhamahu mutmainnah hayyun, kemudian radia qayyum, mardia haq, al-kamil al-qahar.
Terus بحرف النداء وبدونه فأكثر منه ولا تلتفت لما يظهر لك. jadi ya hayy, hayyun atau al hayyu atau ya hayy. Bisa pakai alif al hayy, al hayy. Bisa juga nakira hayy, hayy. Bisa juga harfun nida ya hayy, ya hayy. Itu dibaca diperbanyak. Kalau wirid malam tentu dengan jumlah, tapi kalau siang itu tanpa batas, tanpa jumlah. Ada waktu kosong ya hayyu, al hayyu, hayyu. Tetapi akhirnya sukun. Al hayy, hayy atau ya hayy. Akhirnya sukun. Itu diperbanyak kalau sudah sampai di marhala ini. Terus واطلب من ربك ألا يزهرك على ما يكون سببا لانقطاعك عن خدمتك. Jadi juga sampai marhala ini, jangan sampai kita terputus dari menyampaikan risalah yang ada di dalam hati atau berkhalwat atau ittisal untuk naik ke derajat yang lebih tinggi, itu nafsu radiyah atau nafsu radiyah, mardiyah dan kamilah. Oleh karena itu tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari hal-hal yang membuat dia terputus, baik menyampaikan risalah maupun untuk naik derajat. Karena meskipun ini nafsul mutmainnah, awalul kamal atau marhalatut tamkin, yang namanya musuh itu tidak pernah berhenti. Yang namanya syaitan tidak pernah berhenti. Nafsu juga masih tetap ada ini, tipu-tipu daya nafsu, meskipun itu sifatnya halus. Kemudian yang ketiga, bagaimanapun orang sampai ke marhala siddiqin atau marhala yang ada namanya cobaan, anggaplah nafsu sudah oke. Syaitan tidak bisa mendekat, iblis tidak bisa mendekat. Ada namanya cobaan. Allah menguji seseorang, itu bukan dari nafsu, bukan dari apa, tapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mau coba. Itu. Dikasih cobaan. Oleh karena itu, meskipun sampai marhala mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, sampai marhala siddiqin, marhalatul gaus, tidak bisa, kata Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq, la amna min makrillah. Kenapa? Ada namanya cobaan. Itu. Anggaplah nafsu sudah oke. Syaitan iblis tidak berani mendekat. Tetapi Allah menguji seseorang. Dikasih cobaan, dikasih ujian. Itu. Ini bisa lolos atau tidak. Itu. Oleh karena itu, para nabi demikian. Jangankan yang bukan nabi, nabi saja ada banyak cobaannya. Itu. Bukan berarti para nabi itu tidak sempurna derajatnya, nafsunya tidak ada, bukan. Tetapi yang namanya cobaan tetap ada. Coba saja pada Nabi Ayub, bagaimana penyakit cobaannya. Jadi tetap ada cobaan. Oleh karena itu orang tidak bisa bilang kita sudah sampai marhala nafsul kamil atau siddiqin dan sebagainya, kita sudah berlepas tangan. Apapun yang datang itu pasti baik. Kenapa? Nafsu sudah oke. Iblis tidak berani mendekat, apalagi. Anda ada Allah Subhanahu wa taala yang menguji, memberi cobaan. Itu. Oleh karena itu, Sidi Hasan Syadzili mengatakan, jika ada ilham yang datang, itu fa'arid ala kitab wa sunnah. Hadapkan kepada Al-Quran yang sahih. Iza wafaqa fakhus, kalau sepakat sesuai Al-Quran yang sahih, ambil, kalau tidak buang. Itu. Kenapa bisa saja Allah menguji kita, memberikan cobaan. Fadal. ولذلك ترى المحفوظين من الكمل إذا أظهر الله على أيديهم شيئا من الكرامات لا يلتفتون إليها ولا يحسون بها ولا يعلمون أظهرت
لهم كرامة أم لا. والكرامة وإن كانت ليست قبيحا لأنها إكرام من الله لعباده، ولكن تطلبها والميل إلى قبيح قاطع من الميل إليها والميل إليها قبيح قاطع من حضرة القرب التي لا تنال إلا بالعبودية المودع فيها أسرار الربوبية. Jadi yang marhala nafsu mutmainnah ini tidak bisa berlepas tangan mengatakan saya sudah aman dan sebagainya, karena cobaan tetap ada. Kemudian juga ini masih ada tingkatan di atasnya. Jadi tetap syariah yang menjadi tolak ukur, tidak pernah terlepas dari syariah. Kemudian tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Kemudian karamah ini, orang yang sampai marhala ini itu suka karamah. Dia suka karamah dan condong kepada karamah. Itu. Oleh karena itu karamah ini pada dasarnya bukan sesuatu yang buruk. Karamah itu baik, karena rezeki. Sama Anda kalau diberi rezeki bertani, berhasil, berbisnis, berhasil. Semuanya itu rezeki. Itu. Anda punya kuliah, lulus, tingkat selesai doktor, semuanya itu rezeki, perlu disyukuri. Baca wirid, rezeki, wirid, zikir apa dan sebagainya, derajat, itu juga rezeki. Ada karamah, itu rezeki. Cuma ini rezeki maknawi, itu rezeki hissi. Jadi si rezeki ini pada dasarnya bagus. Tetapi bergantung kepada rezeki tersebut dan melupakan yang memberi rezeki, itu yang aib. Oleh karena itu tidak boleh bergantung kepada rezeki atau cenderung kepada rezeki tersebut. Jadi rezeki ini tidak ada yang Anda bisa lakukan kecuali satu hal, yaitu mensyukuri rezeki tersebut, bukan bergantung kepadanya dan melupakan yang memberi rezeki. Oleh karena itu di sini bilang wal mailu wa talabu al karamah, itu yang kabih. Itu karamah itu tidak baik. Karamah itu baik, sama dengan rezeki, sama dengan makanan, minuman, pakaian, itu sama-sama rezeki, perlu disyukuri. Yang tidak baik itu kalau Anda ketika berhasil punya mobil, punya rumah, hati Anda bergantung kepada rumah dan mobil tersebut dan melupakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak baik. Jadi kenapa? Karena asrarul rububiyah itu tidak bisa dicapai, diperoleh kecuali dengan ibadah. Ini hamba. Nah, selama Anda bergantung kepada karamat, Anda tidak bisa menjadi abdun. Kapan Anda menjadi abdun? Kalau Anda melepaskan diri daripada semua makhluk dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda menjadi abdun lillahi Subhanahu wa taala. Kalau tidak, Anda menjadi abdul dinar, abdul mobil, abdun dan sebagainya. Oleh karena itu, selama Anda tidak bisa menjadi abdun, Anda tidak bisa memperoleh asrarul rububiyah. Itu rahasia-rahasia ketuhanan Anda tidak bisa capai. Itu dicapai kecuali Anda sudah menjadi abdun. Saya ini hamba. Allah ma'bud. Ya namanya hamba, hina, rendah, tunduk, miskin dan sebagainya. Dan tidak bergantung kepada ma'bud. Itu namanya hamba. Tujuan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sudah demikian, Allah akan memanggil ya abdi. Anda dipanggil ya abdi. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah yasra bi abdihi. Kapan dia asra itu? Dia sudah menjadi hamba. Itu memperoleh gelar hamba. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperoleh semua rahasia-rahasia syariat dan sebagainya. Menerima salat serta apa yang dilihat di sana di alam mulk wa alam malakut, itu banyak rahasia-rahasia di sana. Kemudian ruya anna rajulan minhum marra bi rajulin fadarabahu ar-rajulu bi hasatin asabathu fi ka'bi
فلم يلتفت إلى الظالم ومشى فسقط الظالم ميتا فقيل للولي أين أنت من العفو والسماح وهل يجوز لك قتل نفس حرمها الله فقال والله ليس لي علم بما تقولون ولا أعرف الرجل ولكن جرت عادة الله بإكرام أوليائه من حيث لا يعلمون. Jadi karena marhala ini marhala nafsul mutmainnah, sayruhu ma'allah. Dia berjalan bersama dengan Allah. Itu. Kalau Anda berjalan sendirian, Anda akan membela diri dengan diri Anda sendiri. Tetapi jika Anda berjalan dengan prajurit, dengan pasukan, Anda akan dibela oleh pasukan Anda. Ada pengawal yang menjaga. Jika Anda bersair ma'allah, berjalan bersama Allah, Allah yang akan membela dan membentengi Anda. Oleh karena itu orang seperti ini, kalau ada karamahnya, dia lupakan. Dia bisa terbang, dia bisa menghilang, dia bisa apa saja Allah kasih karamah, dia pokoknya bagaimana cara dia lupakan itu. Dia lupakan karamahnya. Dia berjalan, kenapa? Dia bersama Allah. Dia Allah bersikir terus bersama dengan Allah Subhanahu. Untuk apa mengingat karamah kalau dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi tidak perlu dikaram dengan apa dan sebagainya. Mereka tidak butuh. Bahkan banyak yang sampai dia lupakan. Itu. Ketika dia berjalan ada yang pukul dari belakang kakinya, dia tidak rasa. Kenapa dia tidak rasa? Huwa ma'allah. Itu. Kuntu sama Allah siyasma bihi wa rijli allazi yamshi bihi. Coba bayangkan hadis qudsi, wa rijli kata Allah, kakiku dipakai berjalan. Kenapa? Bima iyatillah. Kalau dia bersama dengan Allah, ketika dia dipukul, tentu dia tidak rasakan. Makanya tadi itu panah kedua ini, panah uzzat, dia tidak merasakan dirinya. Coba ketika dia dipukul, dia tidak merasa ada dirinya. Kenapa? Bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dia hanya melihat Allah sendiri saja. Itu. Jadi ketika dia dipukul, dia tidak merasa. Berjalan sampai piting, orang ini jatuh langsung meninggal. Nah, orang yang melihat wali, kenapa sampai Anda sekasar itu, sampai Anda begitu tega membunuh orang ini? Nah, saya tidak tahu apa yang kamu bilang. Gitu. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Gitu. Dan saya tidak tahu ini. Kalau saya tidak merasa kalau orang ini memukul saya. Tetapi itu jarat adatullahi dalam hadis mengada li walian pekedasan tu birhat. Barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, Allah akan turun tangan untuk berperang. Seperti ini. Jadi Sidi Abu Fathah Al-Qadi, Syekh Masyayikhina Sidi Abu Fathah Al-Qadi huwa Gaus. Muridnya Dr. Abdullah Mahmud, Dr. Hasan Abbas-Zaki. Maulana Dr. Abbas-Zaki, gurunya Maulana Sidi Maulana Dr. Al-Jum'ah. Salah satu gurunya adalah Dr. Hasan Abbas-Zaki. Dr. Hasan Abbas-Zaki ini seperguruan dengan Dr. Abdullah Mahmud, dengan Abdul Jalil Qasim, itu khalifah. Sidi Abu Fathah Al-Qadi, nah itu. Dia malam punya halakat. Muridnya datang, terus sering dihadang di tengah jalan. Dikasih malu sama anak-anak muda dan sebagainya. Dihambat, dihalangi dan sebagainya. Terus dia ada, kenapa kamu terlambat? Bilang, enggak apa-apa begini-begini. Padahal dia tadi dicekal dan ditolong di tengah jalan. Jadi si Abu Fathah Al-Qadi mengatakan, kasih tahu orang itu besok jam 12 meninggal dunia. Itu. Kenapa? Jadi murid ini dia tidak bercerita kepada syekhnya, dia tidak mau membuat syekhnya pusing dan sebagainya. Hanya dia sembunyikan. Kalau dia punya masalah, dia tadi di tengah jalan ditolong apa dan sebagainya. Tapi guru tahu. Si Abu Fathah Al-Qadi mengatakan, kasih tahu dia besok jam 12 meninggal. Sehingga Sidi Abu Fathah Al-Qadi mengatakan, kalian semua ini beradab kepada awliya Allah. Kita ini tidak mengharapkan
kalian buruk dan sebagainya. Tetapi kalau takdir yang menghendak mendahului kita, bagaimana? Itu. Kalau saya maafkan semua. Tetapi kalau takdir mendahului saya, bagaimana caranya? Seperti tadi, takdir datang, takdir informasi, kasih tahu besok meninggal. Sudah tidak bisa apa-apa. Kalau belum ada apa-apa, masih bisa maafkan dan sebagainya. Ini banyak terjadi. Kalau Anda baca kisah aulia, ini banyak sekali terjadi. Jadi wali-wali itu dia tidak butuh karamah, kalau banyak dia lupakan dan sebagainya. Kenapa tak bima iyatillah? Jadi uskuruni askurkum. Kalau Allah mengingat kita, apa yang mau terjadi? Sama tadi ini. Dia dipukul, dia tidak merasa. Kenapa? Fana zat. Dia lupa zatnya, dia lupa dirinya. Kenapa? Yang dipakai berjalan itu semuanya fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi sampai-sampai Abu Fattal kali ini di antara karamahnya dia mendengar semua tasbih. Kursi apa saja yang bertasbih dia dengar semuanya, dia paham. Seperti Sayyidina Sulaiman. Jadi air, rumput apa dia dengar, dia paham semua tasbihnya. Tapi ketika dia berjalan, ini bertasbih ini, hanya sibuk mendengarkan ini. Dia perhatikan. Akhirnya dia tidak bersikir. Itu. Dia bilang, ya Allah kasih kembali. Pulihkan kembali. Kenapa? Kalau saya mendengarkan semua ini, saya tidak berzikir. Dia hanya, ya Allah kasih kembali lah. Kasih kembali saya seperti normal. Supaya tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, man wasala ilallah nala kullu syai'in. Seorang murid kalau berjalan kepada Allah, tidak usah belok ke kiri, belok ke kanan. Ada karamat, ada ini, ada enak, tidak enak, dan semuanya itu bukan tujuan. Anda bersikir tidak enak, tidak ada masalah. Allah menghendaki, khalli ala tawakkal Allah. Hari ini ada lazat, alhamdulillah. Tidak ada lazat, alhamdulillah. Itu bukan tujuan. Itu. Allahu wal maqsudu kullu. Tujuan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah semua karamat dia akan peroleh. Tetapi yang berpaling kepada karamah, cuma itu saja yang diperoleh. Itu saja yang diperoleh. Kemudian وأمثال هذه الحكاية كثيرة فافهم المقصود واطلب من الله العون على تمزيك ما بقي عليك من الحجب. Jadi fafham maksud, jadi tujuannya adalah Anda berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karamah datang, alhamdulillah, perlu disyukuri. Ada ilmu, syukuri, ajarkan. Tetapi condong kepada ilmu, bangga dengan ilmu dan sebagainya, itu yang tidak baik, itu kabih. Itu yang membuat kita terputus. Jadi apa saja ini karamah yang datang, bahkan orang yang sampai di marhala kumal ini, dia selalu melupakan karamah. Kibari ulama asal semuanya banyak karamahnya, tapi dia tidak mau. Itu supaya tidak menjadi fitnah bagi orang awam, khususnya dunia sekarang ini. Orang sekarang semua mencari yang aneh-aneh, mencari karamah. Untuk apa? Tampil di YouTube dan sebagainya. Oleh karena itu ulama tidak ada yang menampakkan karamahnya. Kenapa? Supaya tidak menjadi fitnah bagi orang awam. Padahal wali-wali itu semua karamah dia miliki, tapi dia sembunyikan. Kenapa? Kalau orang awam melihat, dia juga mau. Tidak peroleh, pergi bertapa di gunung, di mana saja, di sungai dan sebagainya. فإن الحجب في هذا المقام حب الكرامات والميل إليها فلا تقف عندها. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tipu daya nafsu, tantangan nafsu tetap dilewati dan sebagainya, tidak tergelincir, karena marhala keempat ini sifatnya al-karam wa syukur wa qada dan sebagainya. Tapi sifatnya juga adalah hubul karamat. Dia suka karamat. Kenapa dia suka karamat? Karena
masanya patranya itu banyak karamah yang datang. Itu oleh karena itu dia suka karamah dan condong kepada karamah. Itu oleh karena itu marhala ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap melewati patra, melewati marhala ini untuk sampai kepada marhala yang lebih tinggi. Jangan bergantung dan berhenti kepada marhala atau karamah yang datang. Fadhil. لأنها قول من الأقوال لا تنفعك في الدنيا ولا في الأخرى. Nah, jadi karamah ini hanya rezeki saja. Karamah apapun yang datang tidak ada bedanya dengan beras yang Anda makan atau rumah yang Anda miliki. Itu semuanya rezeki. Dan semuanya itu kaun. Selama dia kaun, berarti jangan berpaling kepadanya. Itu tidak bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Itu. Kalau dia datang, Anda terima dengan baik, alhamdulillah. Tetapi itu disyukuri. Kemudian واعلم أن السالك في هذا المقام يحب الأوراد ويميل إليها وكذا الأدعية ويحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم محبة غير المحبة التي كانت قبل هذا المقام. Jadi marhala ini jadi salik yuhibbul aurat. Dia suka aurat. Jadi jangan sampai kepada nafsu mutmainnah karena banyak karamah, banyak apa itu dia suka aurat. Dia suka wirid. Kenapa setiap kali baca wirid banyak yang datang. Diperlihatkan ini alam mulk, alam malakut, suara dan sebagainya. Oleh karena semakin dia suka wirid. Itu supaya diperlihatkan semua apa-apa dan sebagainya. Dia suka wirid dan dia condong kepada wirid-wirid tersebut. Karena apa saja yang dia baca, wirid-wirid yang dia baca, Allah akan memperlihatkan banyak karamah dan sebagainya. Dan dia sangat cinta kepada Nabi SAW. Beda cintanya ketika dia marhala nafsu mulhamah atau nafsu lawamah. Nafsu keamarah kita cinta kepada Nabi. Naik juga kita cinta. Naik ke nafsu mulhamah juga cinta kepada. Tapi marhala ini cinta kita kepada Nabi beda dengan sebelumnya. Kenapa? Berbeda karena alamnya ini adalah hakikat Muhammadiyah. Itu. Jadi kita dengan Nabi Muhammad SAW itu sangat punya hubungan yang sangat kuat. Itu. Kenapa? Hakikat Muhammadiyah. Itu. Jadi itu alamnya. Itu hakikat al-Muhammadiyah sehingga itu tersingkap bagi kita bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan kita. Itu. Tidak pernah meninggalkan kita dan sangat mencintai kita dan Anda mengetahui hakikatnya Nabi. Hakikat Nabi Muhammad. Oleh karena itu cintanya bertambah beda dengan cinta sebelumnya. Ini namanya cintatul ayan. Itu dia menyaksikan dan merasakan secara langsung. Kemudian ولا تأمن النفس في هذا المقام ولا غيره لأن العدو الذي برزت في طمعه العداوة. Jadi jangan merasa aman karena sudah sampai mutmainnah. Mutmainnah sadika, Anda sudah merasa saya sudah aman ini. Sudah aman dari syaitan, sudah aman dari belum. Itu jangan. Itu masih ada di atasnya tingkatan nafsu. Nafsu itu bisa menipu dan sebagainya. Juga ada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya cobaan, itu tidak ada yang bisa menghalangi karena Allah yang memberi cobaan. Itu. Allah yang menguji kita, Allah mengizinkan iblis datang. Seperti yang datang kepada si Dia Qadir Al-Jilani. Itu Allah mengizinkan menguji kita dengan mendatangkan iblis. Apakah selama ada cobaan dan sebagainya. Jadi tidak pernah merasa aman dan sebagainya, tetap bergantung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untuk menjadi hamba dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. لا ينبغي أن يأمن وإن صار صديقا
siddiqan. لا ينبغي أن يأمن وإن صار صديقا. Jadi siddiq ini marhalah tertinggi. Jadi marhalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abdul Nasi badal Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq marah Siddiqiyah. Abu Bakar As-Siddiq huwa Siddiqiyatul Kubra. Jadi banyak Siddiqiyah. Itu ada makam namanya makam Siddiqiyah. Siddiqiyah ini banyak. Ada namanya Siddiqiyatul Kubra. Siddiqiyatul Kubra. Jadi Rais Siddiqiyatul Kubra huwa Siddiq Abu Bakar As-Siddiq. Kalau orang sudah sampai ke marhalah Siddiqiyah ini tidak pernah merasa aman. Bahwa saya sudah aman dari cobaan, sudah aman dari iblis, sudah aman dari nafsu dan sebagainya. Itu. Sehingga dia akan berpangku tangan, tetap minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in, karena Allah bisa saja menguji kapan saja. Yang namanya orang diuji sama dengan para nabi. Semua para nabi mendapat cobaan dan ujian. ولأن الإنسان متعرض للمحن والبلايا. Terus وقد يعرض له حب المال. وقد يعرض له حب المال هنا فلا يدله بشرط أن يكون قصده به الاستعانة على الله وعلى أن يعين به إخوانا لا يشغل قلبه بتحصيله وإن حصل شيئا منه فلا يخفيه عن الناس ويظهر لهم الفقر. Jadi marhalah ini jadi marhalah sebelumnya nafsu ammarah, lawwamah, mulhamah dan sebagainya. Jadi beda dengan marhalah ini. Marhalah ini kalau rezeki datang itu tidak ada masalah. Datang harta, karena ini banyak karamah harta yang datang, tidak ada masalah, yang penting tidak bergantung kepada harta tersebut dan dipergunakan untuk membantu manusia, membantu orang yang butuh. Jadi rezeki kemudian karamah ini sama saja, semuanya rezeki. Itu. Oleh karena itu kita melihat para wali-wali ada yang kaya sekali. Kita melihat Maulana Syekh Ali punya banyak harta dan sebagainya. Itu tidak ada masalah, yang penting dipergunakan dalam kebaikan untuk membantu orang yang butuh dan sebagainya. Kemudian tetap memperlihatkan bahwasanya dia itu fakir. Dia itu fakir ilallah. Bukan berarti pakai miskin, bukan. Jadi ahlullah kalau berbicara masalah al-faqr, bukan maksudnya orang-orang miskin, bukan al-faqr dalam syariat. Jadi al-faqr dalam syariat tidak punya apa-apa. Itu miskin. Tapi kalau dalam tasawuf, al-faqr maksudnya al-faqr ilallah. Meskipun dia punya kekayaan sedunia, tapi tetap mengatakan ana al-faqiru ilallah. Saya ini hamba, saya ini makhluk, saya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak menyombongkan diri karena dia hamba. Itu yang maksud dengan al-faqr. Bukan al-faqru artinya tidak ada harta dan sebagainya, bukan. Itu kita melihat Sidi Abu Hasan Syadzili punya istana dan sebagainya. وقد يعرض عليه في هذا المقام حب الرئاسة وتدخل عليه نفسه بأن يتعرض للمشيخة والإرشاد واجتماع الناس عليه ليحصل على يديه الاهتداء فلا يلتفت إلى ذلك فإنها دسيسة من النفس. Jadi marhalah ini banyak karamat dan condong kepada karamat. Kadang datang harta dan sebagainya. Kadang datang juga itu masyaikh. Saya harus jadi Syekhul Azhar. Saya harus menjadi Imamul Akbar. Saya harus menjadi masyaikh atau menjadi direktur perusahaan atau menjadi mudir atau apa saja.
Nah, itu kadang dihadapkan pada seperti ini, atau menjadi mursyid. Wah, saya ini sudah bisa jadi mursyid, mursyid tarekat umpamanya. Jadi yang hal seperti ini tidak boleh dia berpaling kepadanya. Jadi tidak boleh mau menjadi masyayikh atau menjadi mudir atau menjadi rais jamiah atau menjadi apa atau menjadi mursyid tarekat dan sebagainya. Kenapa? Tidak bisa menjadi mursyid tarekat karena masih pemula. Dalam yang menjadi mursyid itu orang kalau sudah sampai marhatul kumal. Tetapi ini mutmainnah dia masih awal. Nah, itu. Nah, ibaratnya orang yang bisa mengajar itu kalau sudah masuk kuliah. Kuliah tingkat 1 ada 4 tahun kuliah. Tetapi kalau masih tingkat 1 tidak usah dulu karena Anda baru tamat SMA belum ada pengalaman. Biarkan dulu naik tingkat 3 baru mengajar. Nah, dia seolah-olah dia mau bilang begitu. Jadi marhalah nafsu mutmainnah meskipun marhalah nafsu yang sempurna tetapi dia masih awal-awal. Itu. Biarkan dulu naik ke radia, mardia dan sebagainya baru bisa menjadi mursyid dalam tarekat. Juga masalah masyayikh, masalah jabatan dan sebagainya kalau datang jangan dipedulikan, jangan berpaling kepadanya. Kecuali kalau Allah menghendaki. Allah menghendaki orang ini jadi mudir, jadi direktur, jadi masyayikh, tidak ada masalah. Yang penting jangan Anda minta dan jangan Anda bergantung kepadanya. Tapi kalau Allah menghendaki, tidak ada masalah. Tandanya orang terima. Orang banyak terima kalau dia akan jadi masyayikh atau jadi mudir atau jadi pemimpin atau kepala sekolah dan sebagainya. Fadal. وأما إذا أقامه الله وأشهره وألبسه ثوب من المشيخة من غير سعي منه ولا جد ولا تطلب فلا بأس به فإنه يخرج من الاعتزال وعلامة إقامة الله له أن يكون محبوبا لإخوانه وهم مطيعون له ولا يرى لنفسه عليهم تمييزا كأنهم خير منه من وجهة لأنهم يرون أنفسهم أحقر منه. Jadi kadang-kala dia cenderung kepada masyayikh, kepada rais dan sebagainya. Itu jangan dipedulikan. Tetapi kalau Allah menghendaki, tidak ada masalah. Karena marhalah nafsul mutmainnah ini butuh berkumpul dengan manusia, butuh juga bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah masyayikh, sudah mudir apa, itu susah bersama dengan Allah karena sama makhluk terus mengurus ini dan sebagainya. Tetapi kalau Allah yang menghendaki, tidak ada masalah. Yang penting jangan Anda berusaha, jangan minta, jangan paksa diri ke sana. Nah, itu tandanya tadi orang menerima, orang banyak menerima dan orang senang. Anda diangkat jadi masyayikh, jadi direktur, jadi mudir, jadi pemimpin dan sebagainya. Namun ketika dia menjadi mudir, jadi masyayikh, dia tidak menyombongkan diri kepada orang lain bahwa saya ini sudah masyayikh dan sebagainya. Itu tetap dia mengatakan bahwasanya saya hakir, semua orang lebih baik dari saya. Masih pakai falsafah seperti itu. Meskipun dia sudah masyayikh atau dia mudir, rais jamiah dan sebagainya, tetap dia mengatakan semua orang lebih baik dari saya. Itu dia tidak menyombongkan diri dan sebagainya. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia demikian. Karena marhalah ini marhalah nafsul mutmainnah itu banyak karamat dan orang condong kepada karamat. Masyayikh, jabatan dan sebagainya, menjadi mursyid dalam tarekat dan sebagainya. Oleh karena itu kaidahnya jangan Anda yang memilih, biarkan Allah yang memilih. Itu. Khususnya dalam marhalah seperti ini. Fadal. وإذا وصل السالك إلى الرابع وصارت النفس مطمئنة إلا أنها لا تصلح للإرشاد لانعدام شروطه منها. Nah, jadi orang kalau sudah sampai marhalah ini, marhalah nafsul mutmainnah, itu tidak boleh menjadi mursyid dalam tarekat. Mursyid dalam tarekat karena tidak memenuhi syarat.
syaratnya karena masih ada di atasnya, masih ada marhala di atasnya. Jadi meskipun dia marhala nafsu mutmainnah ini adalah marhala nafsu yang sempurna, tetapi dia masih awal-awal. Yang namanya pemula, ya tidak ada pengalaman, belum banyak ilmu dan sebagainya, itu namanya pemula. Itu. Sama saja kalau anak baru datang di sini. Yang namanya anak baru butuh bimbingan dari senior. Kenapa dia anak baru? Meskipun dia sudah mahasiswa dan sudah sampai di Kairo. Di Indonesia yang namanya belajar di Azhar itu luar biasa. Itu mahasiswa Azhar itu hebat dan sebagainya. Tetapi begitu Anda sampai di sini, yang namanya Anda masih baru di Al-Azhar, Anda tidak bisa membimbing, tidak bisa mengajar dan sebagainya. Butuh dibimbing, butuh diarahkan dan sebagainya. Kenapa? Masih pemula. Ayah mau membimbing, ya kan naik tingkat 3 dulu. Naik tingkat 4, tidak ada masalah. Sama juga dengan ini. Betul dia marhala sempurna, tetapi dia masih pemula. Itu masih ada marhala di atasnya. Fadhal. فينبغي ألا يستعجل في التقدم حيث كان هناك ما هو أفضل منه ويكمل سلوكه بالترقي إلى المقام الخامس فالسادس فالسابع. Jadi masih ada di atasnya. Jadi dia marhala sempurna, tetapi di atasnya masih ada orang yang lebih hebat, lebih tinggi di atasnya. Raja mardia kamil. Itu. Ketika sampai di sini betul mahasiswa Kairo, tetapi dia masih tingkat 1. Masih ada yang lebih di atasnya, itu tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Itu. Biarkan dia belajar dulu, banyak pengalaman dan sebagainya. Baru dia bisa menjadi mursyid dalam tarekat. Fadhal. وإذا عرفت الفرق بين النفوس عرفت أنه لا خلاف في المعنى بين من قال إن المقامات 7 التي يترقى بها السالك وهم الخلوتية وبين من قال إنها 3 وهم غيرهم لأن غير الخلوتية لا يؤدون المقام الأول مقاما فيؤدون الثاني والثالث والرابع ولا يؤدون الخامس والسادس والسابع لأنهم يعتبر النفوس الزكية باعتبار الفطرة. Jadi عند السادة الخلوتية عند الشاشلية والقادرية والرفاعية والدسوكية nafsu itu ada 3. Jadi nafsu lawama, mulhama, mutmainnah. Itu pembagian nafsu ada 3. Karena amarah tidak dianggap sebagai tingkatan. Itu nafsu amarah. Semua orang nafsu amarah. Itu. Orang musyarak nafsu amarah, orang semua musyarak, orang awam, orang bukan awam. Jadi dia tidak anggap sebagai tingkatan nafsu amarah. Tetapi khalwatiyah dia menghitungnya sebagai marhala pertama. Kemudian nafsu mutmainnah itu nafsu yang sempurna. Kemudian nafsul mutmainnah ini ada tingkatan, yaitu nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki mutmainnah radian mardia. Jadi nafsul radia mardia wal kamilah ini adalah sifat daripada nafsul mutmainnah, nafsu zakiyah. Oleh karena itu Sada Syashiriyah wal Qadiriyah dan tarikat lain, nafsu itu ada 3. Jadi lawama, mulhama, dan mutmainnah. Mutmainnah secara garis besar itu ada 4. Mutmainnah, radia, mardia, kamilah. Tapi itu kan sifat saja. Itu. Tetapi sada khalwatiyah tetap dia menghitung 7. Karena dia memasukkan al-amarah tingkatan pertama. Kalau kita Syashiriyah dan yang tarikat tidak, nafsu amarah tidak. Oleh karena itu, karena al-amarah ini adalah hukama yang kita jelaskan sebelumnya. Itu al-abrar. Abrar di situ jihadnya abrar dari amarah ke lawama berhenti di situ. Ya abrar tingkatan tertinggi, abrar hukama itu lawama. Oleh karena itu si Dewi Syashir mengatakan nabda'u haitsu wasalu. Kita memulai di mana mereka berakhir. Jadi hukama al-abrar berakhir di lawama. Hendak kita memulai di lawama. Itu amarah kita tidak hitung. Oleh karena itu Syashiyah sebelum itu tidak ada la ilaha illallah, langsung Allah.
zikrul zat. Itu. Dia mulai dengan Allah, Hu, Hayyun Qayyum, Hakun Qahar. Tapi dengan perkembangan zaman apa dan sebagainya, melemah, banyaknya tantangan, dunia berubah, mereka turun ke amarah. Dan tetap mereka membaca la ilaha illallah karena perubahan zaman dan sebagainya. Tapi syaratnya yang terdahulu tidak, mereka mulai dari lawam, langsung ke Allah. Itu perkembangan zaman. Juga sama dengan jumlah. Dulu mereka membaca 30.000. Sama berkembang, banyak perubahan 50.000. Melihat banyak tantangan, banyak manusia melemah, nafsu cenderung kepada dunia 70.000. Kemudian perkembangan zaman dan masa modern dan sebagainya, orang semakin melemah, semakin banyak kegiatan, semakin susah, itu naik 100.000. Itu. Nanti 100.000 baru ada faedahnya. Kalau 70.000 tidak ada pengaruhnya. Itu. Karena itulah perkembangan zaman. Jadi hukum berubah sesuai dengan zaman wala ahwal wala ashas wal makan. Itu. Jadi apa yang terjadi di syariat, itu juga yang terjadi di tarekat. Makanya kullu ma jaza fi syariah jaza fi tariqah. Jadi tidak ada masalah. Nafsu ada 3 secara ijmali, 7 secara tafsili. Itu tidak ada masalah. Jadi oleh karena itu setiap masa itu ada mursyid. Jadi ada mujtahid. Mursyid ini mursyid kamil sama dengan mujtahid dalam fikih. Setiap masa ada mujtahid, ada mujaddid dalam fikih. Sekarang ini fikih Syafi'i ini yang cocok kita pakai. Ini karena perkembangan zaman ini yang kita pakai. Itu ada fatwa. Dia masalah mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, mujtahid fatwa, mujtahid tarjih. Itu. Yang sekarang terjadi seperti begini, ini mengatakan Imam Ghazali seperti ini, Imam Nawawi seperti ini, Imam Ram seperti ini, fatwa mutaakhirin Syafi'iyah mengatakan seperti ini. Itu sesuai dengan kondisi. Dalam tarekat juga demikian. Oleh karena itu wirid berubah-ubah. Jadi zaman ke zaman. Kondisi sekarang manusia melemah, banyaknya pengaruh, manusia sibuk, makanya Hizbul Bahri itu mengalami tambahan dan pengurangan. Itu. Sesuai dengan perkembangan zaman. Juga wirid demikian. Banyak sedikit perubahan dan sebagainya. Ini yang cocok dipakai sekarang. Itu sesuai dengan perkembangan zaman. Fadal. ولا شك أن هذه النفوس إذا وصلت المقام التي تكون فيه النفس مطمئنة كملت وصلحت للإرشاد. Jadi jiwa yang sampai kepada nafsul mutmainnah berarti dia sudah sempurna. Jika kita berdasarkan bahwa nafsu terbagi 3, berarti sudah bisa menjadi mursyid ketika sampai kepada nafsul mutmainnah. Karena mutmainnah itu masuk dalamnya radia, mardiah dan kamilah. Itu masuk di situ. Tetapi kalau secara terperinci, amarah, lawwama, mulhama, mutmainnah, raja, mardiah, kamilah, tapi ketika sampai mutmainnah, jangan dulu menjadi mursyid. Karena di atasnya masih ada raja, mardiah dan kamilah. Itu secara secara terperinci. Jadi masalah mursyid ini bukan kita yang menentukan. Jadi kita masuk dalam tarekat sudah merasa ini sudah mau jadi munda, itu harus penentuan dari guru yang mengangkat, mursyid yang mengangkat bahwa orang ini bisa jadi mursyid, atau langsung dari Nabi SAW mengatakan Anda bisa jadi mursyid. Tapi mengangkat diri itu tidak boleh. Beda dengan ilmu zahir, ilmu syariat. Ilmu syariat secara syariat orang bisa saja mengaku ini, mengaku mujtahid,
mengaku fuqaha dan sebagainya.